makin tua dan lama, namun roh dan jiwa makin kokoh dan teguh. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita akan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Shalom, selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita jumpa kembali dalam program Dewan PKLU. Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Nur Santilase dari PKLU GPIB Immanuel Batam. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa sebelumnya. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh cinta kasih. Terima kasih Bapa karena kasih Tuhan yang begitu besar. Pagi hari ini kami boleh hadir di hadapan hadirat-Mu.
karena kasih Tuhan yang telah memberi kami nafas hidup. Terima kasih Bapa. Dan saat ini sebelum kami melakukan berbagai aktivitas, kami mau mengawali hari ini bersama Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Persiapkan dan perlengkapi kami ya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Buka pikiran kami dan terangi hati kami, sehingga kami boleh memahami, mengerti akan kebenaran firman-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu ya Bapa. Berfirmanlah bagi kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Imamat, pasalnya yang ke-20, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Lembaga Alkitab memberi judul Kudusnya Umat Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang, baik orang Israel maupun pendatang yang tinggal di Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Moloch, ia harus dihukum mati. Rakyat negeri harus melempari dia dengan batu. Aku sendiri akan menghadapi orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia menyerahkan seorang dari anaknya kepada Moloch dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Tetapi jika rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu, ketika ia menyerahkan seorang dari anaknya kepada Moloch dan tidak menghukum mati orang itu, maka aku sendiri akan menghadapi orang itu serta kaum keluarganya dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya beserta semua orang yang turut berzina mengikuti dia, berzina dengan menyembah Moloch. Orang yang berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal, berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menghadapi orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Kamu harus menguduskan dirimu dan menjadi kudus, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus berpegang kepada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Apabila seorang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia harus dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya ditanggungkan atas dirinya sendiri. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan. Sahabat PKLU yang terkasih, kita masuk dalam perenungan firman Tuhan dengan tema jangan menduakan Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Demikian bunyi hukum yang pertama dari dasar titah yang Tuhan berikan melalui Musa. Perintah ini menegaskan identitas Israel sebagai bangsa milik Tuhan yang dipanggil untuk hidup kudus dan setia hanya kepadanya. Apa risikonya jika dilanggar? Perikop pagi ini menjawabnya. Bacaan ini berisikan peringatan Tuhan bagi orang Israel dan kaum pendatang yang tinggal di antara mereka untuk tidak menyembah dewa Moloch. Salah satu bentuknya adalah mempersembahkan manusia. Konsekuensi melanggar peringatan dilempar dengan batu hingga mati. Bukan hanya orang yang mempraktikkan penyembahan berhala yang mendapat hukuman, penduduk negeri yang membiarkan pun tidak luput dari hukuman Tuhan. Sungguh mengerikan bila Tuhan telah murka. Pelajaran penting. 1. Tuhan satu-satunya Allah yang harus disembah
tidak ada yang lain. Kedua, menduakan Tuhan membuat ia murka dan kebinasaan kekal adalah hukumannya. Dan yang ketiga, tidak ada pelaku kejahatan yang bebas dari hukuman Tuhan. Nah, pertanyaannya menggelitik. Apakah praktik penyembahan berhala masih ada pada masa kini? Jangan salah, berhala masa kini berwujud kecintaan pada uang, jabatan, lebih memilih jalan-jalan daripada beribadah ke gereja, mengandalkan manusia dan bukan Tuhan, terlalu percaya pada kemampuan dan menganggap keberhasilannya yang diraih adalah karena kehebatan, kepintaran diri, dan bukan dilihat sebagai berkat dari Tuhan. Lebih memilih ikut apa yang dipikir baik dan bukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, marilah kita menempatkan Tuhan dan kehendaknya sebagai yang utama. Dimulai dari dalam keluarga, kiranya kita bertumbuh menjadi pribadi yang setia, percaya, dan taat kepada Tuhan, Sang Sumber hidup. Selamat beraktivitas. Demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari sahabat PKLU, kita berdoa untuk menutup. Bapa di dalam sorga, kembali kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu, yang mengingatkan kami bahwa hanya Engkaulah Allah yang kami sembah, tidak ada yang lain. Tolong kami Bapa, agar kami tetap setia dan taat pada firman-Mu, serta melakukan kehendak-Mu. Bapa, kami berdoa bagi seluruh sahabat PKLU dimanapun berada, agar tetap bersandar pada Tuhan. Jauhkan kami dari semua tawaran-tawaran dunia ini yang dapat menggoda kami untuk menjauh daripada-Mu. Biarlah selalu kami menjaga hati kami dan hanya berpegang pada kebenaran firman-Mu. Berdoa bagi Dewan PKLU agar tetap semangat dalam pelayanan. Tuhan memberi kesehatan, bahkan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka dimampukan untuk mengembangkan program-program yang baru yang berkenan kepada Tuhan. Berkati juga kami seluruh PKLU, khususnya Immanuel Batam, agar kami semuanya juga dapat melayani dengan sesungguh hati dan dengan penuh sukacita iman. Inilah doa kami Bapa, masih banyak yang mau kami naikkan di hadapan-Mu, namun kami tidak dapat menuturkannya satu persatu. Karena kami percaya Tuhan tahu semua yang kami perlukan. Terima kasih Bapa, ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.
Sahabat PKLU dimanapun berada, terima kasih kebersamaan kita di pagi hari ini. Tetap semangat dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.